Jadi biasanya warga di Bona Tengah ini kalau pelihara sapi selalu dilepas liarin seperti ini karena sebelum musim tanam mereka cari makan sendiri. Cuman harus tetap digiring, kalau enggak bisa masuk ke sawah makan-makan tanamannya baru. Jangan banget Pak Teko. Tembak dari atas sobat. Lagi. Cepat lagi. Astaga. Nusa Tenggara Timur, provinsi yang sudah terkenal dengan eksotisme alamnya. Lokasi yang benar-benar tak habis pesonanya untuk terus dijelajahi. Seperti inilah salah satu aktivitas petani ternak sapi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sore hari, mereka menggiring binatang ternaknya menuju kandang masing-masing setelah seharian melepas liarkannya. Menjadi salah satu lumbung ternak sapi nasional, populasi sapi di kabupaten terluas di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencapai 200.000 ekor. Jumlah tersebut tersebar di 24 kecamatan, salah satunya di Kecamatan Kupang Timur. Nah, jadi biasanya warga di Bona Tengah ini kalau pelihara sapi selalu dilepas liarin seperti ini karena sebelum musim tanam mereka cari makan sendiri. Cuman harus tetap digiring, kalau enggak bisa masuk ke sawah makan-makan tanamannya baru. Membimbing puluhan ekor sapi menuju kandang memang bukan hal yang mudah. Terkadang, binatang ternak ini begitu saja keluar barisan karena tergoda rumput hijau di sepanjang perjalanan. Sehingga butuh teriakan dan halauan agar mereka kembali ke rombongan. Tunggu! Sapi! Karena kalau sudah tenang begini, kita juga harus ikut tenang. Kalau tidak, mereka tambah panik kayak tadi, apalagi saya orang baru. Sapi dikenal sebagai binatang yang dapat mengenali tuannya dan butuh adaptasi yang lama untuk menerima kehadiran orang baru. Tidak heran kehadiran saya dianggap sebagai makhluk asing yang harus dihindari. Hai! Nah, kalau sudah di kandang seperti ini, biasanya sapi-sapi ini akan dikasih makan garam karena garam itu ternyata mempunyai kandungan yang bagus juga untuk menggemukkan sapi. Selain memberi makan tumbuh-tumbuhan, para peternak di sini biasa menambah makanan pendukung supaya ternak peliharaannya tetap sehat. Salah satunya adalah garam. Garam merupakan sumber mineral yang baik untuk pertumbuhan sapi. Selain dapat meningkatkan nafsu makan sehingga bobotnya cepat naik, mineral garam dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi stres pada sapi. Saya penasaran deh, kok bisa garam bentuknya seperti ini? Jadi setelah ini saya mau ke tambak garam untuk melihat langsung proses bagaimana terbentuknya garam bisa menjadi seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Kupang, selain dikenal sebagai lumbung ternak sapi nasional, juga memiliki potensi produksi tambak garam yang cukup besar dengan kualitas terbaik. Luasnya mencapai 21.000 hektar. Nah, di desa Olio, Kupang Timur ini menjadi salah satu desa yang memiliki tambak garam yang besar karena luasnya bisa mencapai 150 hektar. Terus kita bisa tahu kapan bisa diambil garam-garamnya itu setelah ditunggu kurang lebih 3 hari setelah air lautnya menguap, barulah terjadi gumpalan-gumpalan garam. Ini yang mau saya kumpulkan. Rata-rata, para petani di sini memproduksi garam dengan menggunakan cara tradisional. Salah satunya dengan cara membuat kanal untuk mengalirkan air laut ke area tambak. Namun, cara tradisional ini didukung oleh terik panas matahari, tingkat kelandaian pantai, serta suhu udara yang panas, sehingga bisa menghasilkan garam yang berkualitas. Ini karena alatnya berat, panjangnya kurang lebih 3 meter, jadi harus ekstra hati-hati juga ngedorongnya. Karena kalau terlalu banyak beban di depan sana, bisa tercampur-campur sama lumpur.
Itu yang bahaya. Luar biasa nih. Panasnya juga terik banget. Bagus untuk garamnya. Tapi buat saya capek banget nih. Kristal garam terbentuk di bawah permukaan air dan di atas lumpur tambak, sehingga saya harus berhati-hati untuk mengeruknya. Nah, ini garam yang sudah terkumpul. Bentuknya memang sudah seperti garam, cuman belum bisa dikonsumsi karena bisa dilihat ini masih kotor sekali, tercampur dengan lumpur dan masih kasar-kasar juga. Jadi nanti ada proses selanjutnya lagi. Ini garam-garam yang sudah terkumpul akan saya bawa di lokasi proses atau pengolahan sehingga siap konsumsi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum diolah, tuang garam kasar dari tambak ke dalam penyaring. Siram garam menggunakan air sampai larut ke tong penampung. Satu karung ini akan dilarutkan semua untuk sekali proses masak. Nah, jadi air garam ini harus ditunggu kurang lebih 2 jam sampai benar-benar bersih. Nah, karena lumayan lama, ternyata Mama Omi masih punya stok lain nih. Air garam yang sudah bersih bisa kita masak sekarang. Ayo Mama. Jadi di sini nih air endapan tadi kemudian direbus dan sudah terlihat sekali gumpalan-gumpalan garamnya ya Mama. Ini berapa lama direbusnya? 2 jam. Sekitar 2 jam. Apa bisa didiamin? Perebusan akan membuat air garam mengkristal menjadi butiran garam Sini, halus. Mama, ya? Sebelum dikonsumsi, garam harus ditiriskan dan didinginkan. Kalau tidak, garam akan kembali mencair. Jadi proses masaknya di sini tuh gitu, nggak nunggu sampai kering semua, tapi terus ditambah sampai menjadi gumpalan-gumpalan garam lagi. Nah, proses masih berlanjut, jadi garam-garam tadi harus ditiriskan kurang lebih sekitar 1 jam. Dan ini yang di bawah, ini unik banget loh, di sini namanya garam ekor dan ternyata ini terjadi karena tetesan dari endapan garam tadi. Dan ini nggak bisa terjadi begitu saja karena membutuhkan proses kurang lebih 2 bulan. Nantinya ini pun bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian air di timba ini bisa dimasak lagi, jadi garam lagi. Emang ya, terus semua bisa digunakan di sini. Garam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Menjaga kelestarian kawasan pesisir tentu saja akan turut membantu menjaga kualitasnya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Masih di timur Indonesia. Kali ini saya berada di Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah. Kita mau mencari ulat yang hidupnya di dalam batang-batang ini karena sebenarnya dia itu pengganggu dan merusak pohon yang biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Tandanya kalau dia udah hidup di sana sebelumnya tuh ini ada bekas lubang-lubangnya seperti ini. Jadi sudah nggak bagus lagi nih pohon-pohonnya. Warga lokal menyebutnya ulat babate. Karena ulat ini hanya bisa ditemukan di dalam batang pohon babate. Ini Pak, wah dapat, ini dia yang kita cari, ulat babate. Lumayan susah ya nyarinya tuh, karena dalam sekali, kurang lebih 2 cm lah, dalam sini ada rongga. Ulat babate merupakan larva dari kumbang penggerek pohon.
Untuk mengetahui keberadaannya, cukup melihat dari jejak kotorannya yang berwarna hitam. Dapat lagi, yang ini lumayan besar daripada yang tadi dan warnanya sama-sama merah ya. Jadi kalau warna merah ini tandanya dia masih muda umurnya, tapi sudah bisa dimakan juga. Jadi memang ulat babate ini hidupnya di dalam batang-batang pohon dan membentuk rongga. Jadi untuk nyarinya itu memang harus lumayan susah ya, bacoknya harus lebih dalam lagi. Dapat lagi nih Pak. Lebih besar daripada yang tadi. Ulat ini mempunyai rahang yang kuat sehingga dapat melubangi batang kayu yang keras. Dapat lagi. Yang ini lebih kecil. Jadi memang sebenarnya rongganya itu besar, cuman nggak mesti dapat yang besar juga. Jadi beragam gitu bentuknya. Ini rongganya lumayan dalam, jadi tadi dibantu pakai batang daun juga. Lumayan besar dapatnya. Jadi biasanya ulat babate ini diolah menjadi bahan masakan. Cuman saya penasaran kalau masih mentah kayak gini kayak gimana rasanya ya. Kita coba ya. Wah, ini pertama kalinya saya makan kuliner se-ekstrim ini. Lembut banget dalamnya. Terus ini nih, minyaknya keluar semua. Emang kerasa banget kayak lemaknya pekat sekali. Ternyata nggak seburuk yang saya pikirkan. Ya ampun guys. Serem turun ya guys. Saya turun dulu saja. Aduh. Udah lumayan banyak ya Pak. Hasil pencarian ulat babate hari ini. Sudah banyak lah untuk santap siang hari ini. Langsung kita olah ya Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, jadi ulat babate ini biasanya kan dibakar kalau di sini. Cuman karena kita mau makan sama sagu, jadi hari ini mau kita tumis. Bumbunya pakai bumbu-bumbu sederhana. Saya yang ngulek-ngulek nih. Bantuin Mama Herlin ya, Ma? Sudah. Pak, sudah matang sagunya? Ya, sudah. Wah, sagu sudah matang. Sekarang saatnya kita goreng dulu ulat babate. Ayo Mama. Ya, ayo. Goreng. Setelah digoreng, ulat babate akan lebih kenyal dan tidak mudah hancur saat dimasak. Tumis semua bahan sampai harum. Nah, tumis babate sudah siap santap. Dari bentuknya ini sudah cantik sekali. Tinggal ambil satu-satu nih. Ayo, ambil sendiri-sendiri. Ya. Jadi ulat babate ini menjadi salah satu makanan alternatif pada saat di hutan. Karena selain memiliki protein yang tinggi, ulat ini bisa mengobati sariawan. Apalagi saat dimakan memakai sagu, rasanya semakin nikmat dan menjadikan santapan siang yang sempurna. Ikuti jejak saya, jejak petualang!